Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun di pagi yang mendung ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan, di antaranya yaitu nikmat sehat. Ya, seperti kita ketahui hari ini yang ikhwan pun hanya sedikit, ya, tidak seperti biasanya yang ketika apel tausiah hadir full. Tapi qadarullah kemarin, ya, disampaikan kepada saya ada beberapa anak yang meminta izin karena sedang sakit. Nah, ini di antara nikmat yang harus kita syukuri, yaitu nikmat sehat, ya. Kemudian selain itu juga ada nikmat iman, nikmat Islam, ini yang tidak luput harus kita syukuri juga, ya, karena hanya orang-orang terpilih yang diberikan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Baik anak-anakku semua, sebelum saya sampaikan sedikit nasihat pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis pendek, ya. Insya Allah di antar kalian mungkin sudah ada yang menghafal, ya. Namun tidak ada salahnya saya talaki buat kalian, nanti kalian ikuti, ya. Dan mudah-mudahan hadis ini bisa kalian jadikan pegangan hidup, ya, prinsip hidup, ya, ketika kalian hidup di dalam masyarakat nanti. Baik, nanti saya ucapkan dan semuanya harus mengikuti. Paham? Paham, ya. Ikuti, ya. Laisa minna malam yarham sahirana wa yu'akkir kabirana. Ulangi lagi, ya. Laisa minna malam yarham sahirana wa yu'akkir kabirana. Ada yang paham arti dari hadis ini? Apa? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah. Oh, ada yang tahu? Ya, berarti ini, ya, kalau lama ya tidak saya kasih hadiah, ya. Sekali lagi, ya, biar hafal. Kalian ingat-ingat, kalian hafal dan kalian amalkan, ya. Laisa minna malam yarham sahirana wa yu'akkir kabirana. Oke, ya, kalian ingat-ingat, insya Allah ini hadis pendek namun faidahnya sangat luar biasa buat bekal hidup kalian, baik ketika kalian di sekolah maupun nanti di tengah-tengah masyarakat, ya. Adapun arti dari hadis tersebut, ya, artinya adalah tidak termasuk golongan kami orang-orang yang tidak menyayangi anak yang kecil atau anak-anak yang lebih kecil, dan yang tidak menghargai orang-orang yang umurnya lebih tua. Ya, saya ulang lagi, arti dari hadis ini, ya, tidak termasuk dari golonganku siapapun, ya, yang tidak menyayangi anak kecil ataupun anak yang umurnya lebih muda dan tidak menghargai atau tidak menghormati orang yang umurnya lebih tua, ya. Nah, hadis ini mengandung dua arti ini. Yang pertama adalah, ya, tidak termasuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang tidak menyayangi anak yang umurnya lebih muda, ya, atau orang-orang yang tidak menyayangi anak kecil, ya. Yang dimaksud tidak termasuk dari golonganku adalah bukan dia itu menjadi kafir atau murtad, bukan, ya, tapi dia tidak termasuk golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sayang sekali di dunia berusaha melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah, ya, bertutur kata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, namun, ya, di akhirat kelak ternyata tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Sangat rugi sekali, ya. Lantas bagaimana cara menyayangi anak-anak yang umurnya lebih muda dari kalian, ya? Di antara cara menyayangi anak yang umurnya lebih muda, yang pertama yaitu menjadi tauladan bagi mereka, ya. Jangan sampai menjadi teladan buruk bagi anak-anak yang umurnya lebih muda, ya. Tidak jarang di antara anak yang umurnya lebih tua, dia mencontohkan hal-hal yang buruk kepada
anak-anak yang umurnya lebih muda atau anak-anak kecil, baik itu dari perkataan, ya, kemudian kelakuan, cara berpakaian, cara berpenampilan, banyak sekali ya di antara ya orang dewasa yang mengajarkan atau meneladankan hal-hal yang buruk. Ya, padahal seharusnya orang yang umurnya lebih tua ya mencontohkan hal-hal yang baik. Ini yang pertama ya, harus menjadi teladan yang baik buat anak-anak yang umurnya lebih muda ya. Kemudian di antara ya, cara menyayangi anak yang umurnya lebih muda atau anak kecil, yaitu dengan tidak menyebutnya dengan panggilan-panggilan buruk. Mentang-mentang umurnya sudah lebih tua dibandingkan anak yang lebih muda ya, misal kakak kelas terhadap adik kelasnya, maka memanggil adik kelasnya dengan sebutan yang buruk. Misal badannya yang gemuk dipanggil dengan sebutan yang apa? Wah, gendut. Nah, ini kan bisa menyakitkan. Mungkin buat kita, kakak kelasnya atau orang yang lebih tua, itu tidak membekas di hatinya. Tapi buat anak tersebut bisa jadi dia itu akan sakit hati. Ya. Atau bisa juga menyebut nama orang tuanya. Mentang-mentang kakak kelas ya atau umurnya lebih tua, kemudian ke adik kelasnya udah tahu nama orang tuanya, dipanggil dengan sebutan nama orang tuanya. Nah, ini sangat mengganggu. Ini tidak baik. Ya. Jadi sebutlah ya anak-anak yang lebih kecil dengan sebutan yang dia sukai. Paling tidak namanya yang dipanggilkan ya, bukan julukan-julukan yang membuat mereka itu sakit hati ya. Kemudian ya, di antara cara menyayangi anak yang lebih kecil adalah memperlakukan mereka dengan lemah lembut ya. Ini banyak sekali ya terjadi di sekolah-sekolah. Misal ketika terjadi pertandingan sepak bola antara kakak kelas dengan adik kelas. Ya. Kalau sekarang alhamdulillah tidak seperti itu ya. Kalau dulu waktu angkatan pertama pernah terjadi seperti itu. Jadi kakak kelasnya ketika bermain dengan adik kelasnya, ya, mereka itu seperti buas sekali. Kalau sudah kesenggol, nendangnya luar biasa ya, membalasnya luar biasa. Nah, hendaknya kalian perlakukan anak yang lebih kecil dengan lemah lembut. Jangan perlakukan dengan kasar. Entah itu adik kelas ataupun adik di rumah, ya, perlakukan mereka dengan cara yang baik, ya. Kemudian di antara cara menghormati orang yang umurnya lebih tua, ya, apa saja kira-kira? Yang pertama, ya, yaitu merendahkan suara ketika orang yang umurnya lebih tua, ya. Jangan sampai kalian berbicara lebih lantang daripada orang tua kalian, ataupun kepada guru kalian atau kepada kakak kelas kalian. Terkadang masih di antara kalian ada ketika gurunya menyampaikan sebuah materi ya, tiba-tiba di tengah jalan ya memotong dengan suara yang tinggi sehingga ya bisa membuat konsentrasi guru tersebut terganggu ya. Nah, hendaklah ini yang pertama, tidak meninggikan suara di hadapan orang yang umurnya lebih tua ya. Kemudian di antara yang kedua ya, cara menghormati orang yang lebih tua ya, tidak juga memanggil dengan sebutan-sebutan yang buruk. Meskipun kalian misal ya anak pejabat, misal kalian pendidikannya lebih tinggi, tidak ada diperbolehkan sama sekali menyebut mereka dengan sebutan yang sekalian inginkan ya. Mentang-mentang kalian pendidikannya tinggi, uangnya banyak, kemudian orang yang lebih tua ya kalian sebut-sebut dengan seenaknya sendiri. Mungkin di antara kalian di rumah ada yang memiliki ART ya, asisten rumah tangga. Nah, asisten rumah tangga ini manusia ya, makhluk Allah yang tidak bisa seenaknya sendiri disebut dengan sebutan kasar oleh kalian. Mentang-mentang kalian adalah bosnya ya, maka ART dimaki-maki ketika membuat kesalahan ya. Kemudian kalian marah-marahi seenak sendiri. Nah, ini tidak diperbolehkan sama sekali ya. Ini yang kedua ya, cara menghormati orang tua ya. Kemudian yang ketiga, mentaati ya, mendengar dan mentaati semua nasihat yang disampaikan oleh orang yang lebih tua. Entah orang tua kandung kalian ya, ataupun orang tua angkat atau guru dan kepala sekolah yang ada di sekolah. Ketika guru menyampaikan nasihat, kalian dengarkan ya. Ketika guru kalian menyampaikan materi pelajaran, kalian dengarkan dan kalian perhatikan ya, agar ilmu yang kalian dapatkan itu berkah. Dan yang disampaikan oleh gurunya pun sama ya, dapat masuk ke dalam hati kalian ya. Jangan sampai kalian datang ke sekolah ya, kemudian kalian duduk tapi pulang tidak membawa apa-apa. Ini sayang sekali. Nah, biasanya dikarenakan karena seperti itu, tidak mau memperhatikan
ketika guru menyampaikan pelajaran, ya. Ini yang ketiga. Jadi ketika guru ataupun kepala sekolah atau orang tua kalian memberikan nasihat, kalian dengarkan, kemudian kalian taati. Selama nasihat itu adalah nasihat yang tidak bertentangan dengan ajaran syariat, ya. Lantas apa sih yang membuat anak-anak ataupun orang tidak mau menghormati anak kecil atau orang-orang yang lebih tua, ya? Di antara penyebabnya adalah, ya, sifat merasa paling, entah itu paling hebat, ya, paling kaya, paling pintar, paling ganteng, paling cantik. Nah, hal ini yang menyebabkan seseorang, ya, ketika berbicara dengan orang lain itu merendahkan dan dia menjadi merasa paling, ya, paling hebat. Padahal di sisi Allah bukanlah, ya, penampilan ataupun bukanlah kekayaan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum," ya. Bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, entah itu pakaian kalian, harta kalian, itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan harta yang kalian miliki. Sebesar apapun harta yang kalian miliki tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah hanya melihat pada amalan hati, ya, dan, ya, perbuatan-perbuatan yang kalian lakukan, ya. Dan orang yang mulia di sisi Allah bukanlah orang yang memiliki kekayaan atau kekuasaan, ya. Tapi di sisi Allah, orang yang paling mulia adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sebagaimana firman Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum," ya. Bahwa sesungguhnya di antara orang-orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya, ya. Untuk itu saya nasihatkan kepada kalian semua, ya, agar kelak kalian tergolong umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hendaknya kalian benar-benar, ya, bisa menyayangi anak-anak yang umurnya lebih muda daripada kalian dan bisa menghormati orang yang lebih tua daripada kalian, ya. Sehingga dengan demikian kalian pun di tengah masyarakat akan disukai, ya, di sekolah pun kalian akan dihargai tanpa kalian mencitrakan diri, ya. Ya, mencitrakan diri, misal di sekolah merasa paling kuat, wah saya paling kuat di sini nih. Atau yang lainnya, wah saya paling kaya, saya paling ganteng. Tidak perlu seperti itu. Ya, dengan menghormati anak yang umurnya lebih muda atau menghormati orang yang lebih tua, kalian otomatis akan dihormati oleh orang lain, ya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, dan kalian amalkan pada kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.